Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah ya. Saat ini kita sedang berada di podcast saya dengan tema peranan pemuda dalam memajukan integritas desa. Menarik rasanya jika kita membicarakan tentang pemuda dan membangun desa. Pada kenyataannya, berapa banyak sekarang pemuda yang peduli dengan desanya sendiri? Bahkan kemajuan teknologi bukan justru dimanfaatkan oleh pemuda untuk kemajuan desanya. Namun, teknologi justru telah berhasil merubah para pemuda untuk berperilaku hedonis dan menjadi apatis. Bukan seharusnya menjadi pemuda yang memikirkan desanya, malah hanya memikirkan dirinya atau membangun surga untuk dirinya. Lalu, pertanyaannya sekarang, pemuda bisa apa? Apa peranan pemuda dalam membangun desa? Nah, ayo. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua untuk memperbaiki bersama sebagai pemuda. Dalam membangun sebuah desa, pastinya akan ada sebuah tantangan dan hambatan dalam perjalanannya. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen dan keikhlasan dalam berjuang membangun desa. Seperti kata-kata beliau, Bung Hatta, Bapak pendiri bangsa, mengatakan, "Saya percaya akan kebulatan hati pemuda Indonesia yang percaya akan kesanggupannya berjuang dan menderita." Benar sekali kata-kata beliau. Pemuda pada kondisi sekarang perlu mempunyai integritas atau kebulatan hati membangun desanya sendiri. Kesadaran pemuda pada kondisi sekarang dibutuhkan untuk membulatkan hati, bergerak dan bersatu membangun desanya. Tanpa ada tekad yang kuat, semangat yang membangun desa bisa dipastikan akan kalah dengan budaya individualis dan perkembangan teknologi yang seakan melalaikan pemuda. Selanjutnya, sambungan kata-kata beliau yang percaya akan persanggupan berjuang dan menderita, di sini mengatakan bahwa pemuda harus memupuk mental yang kuat untuk membangun desa, yaitu siap berjuang dan menderita. Kalau dalam istilah Jawa, pemuda harus nelalah, yaitu berani untuk berjuang, melakukan hal sesuatu yang kebanyakan orang tidak melakukannya, yang siap merangkul siapapun tanpa memandang apapun, yang siap dihina, tidak dihargai siapapun atas perjuangannya, siap gagal dan terus mencoba lagi. Mental seperti itulah yang harus dibangun pemuda di desa kita ini, yaitu berani mencoba dan tekad yang besar untuk mewujudkan. Motivasi bagi kita. Mengapa tidak? Pemuda mempunyai peran besar membangun desa dan bangsa. Dari desalah pemuda lahir menjadi generasi masa depan pemimpin bangsa yang siap merangkul siapapun, tidak membeda-bedakan dari kelas bawah sampai atas. Dalam sejarah, tiap-tiap bangsa yang lama tertindas, pemudalah yang menjadi pelopor, perintis jalan menuju perbaikan nasib suatu bangsa atau desa. Maka dari itu, pemberdayaan pemuda perlu dilakukan dari dukungan masyarakat dan pemerintahan desa, sehingga menjadi bibit unggul yang siap bersaing melawan zaman. Perubahan sangat identik dengan sebuah kemajuan dan kemunduran. Sang peloporlah yang menjadi kunci perubahan kemana akan dibawanya. Spirit terjadinya perubahan terletak pada peran pemuda yang seringkali menjadi tokoh utama dan mampu berperang melakukan suatu perubahan. Sudah saatnya pemuda menjadi lokomotif atau menjadi bagian rangkaian perubahan yang siap membawa perubahan untuk desanya agar menjadi masyarakat yang beradab dalam membangun
menjalankan dan memaknai kehidupannya. Peran pemuda yang pertama adalah membangun sinergi bersama sesepuh desa serta perangkat desa setempat. Keberadaan sesepuh desa tidak menutup kemungkinan dapat menjadi penghambat gerakan pemuda desa jika tidak adanya sinkronisasi antara sesepuh desa dan pemudanya. Diperlukan adanya pendekatan antara keduanya dengan memprioritaskan rasa memahami sehingga para sesepuh desa mampu paham dengan tujuan pemuda desa. Dalam hal tersebut, terlibatnya perangkat desa mampu membantu berlangsungnya organisasi pemuda sehingga permasalahan yang timbul dapat diselesaikan secara terkendali. Nah, yang peran pemuda yang kedua adalah membangun sinergi bersama pemuda-pemuda. Maksud pemuda dalam hal ini adalah pemuda yang belum mempunyai visi misi yang sama. Di sini pemuda harus bisa berperan fleksibel, merangkul pemuda lain yang belum mempunyai visi misi yang sama. Butuh pemuda yang tidak mudah baperan dan bisa ikut bergabung di kondisi sosial manapun. Menjadikan pemuda tersebut bisa mengerti kondisi mereka dan bisa mengajaknya ke tujuan visi misi membangun desa dengan caranya masing-masing. Nah, peran pemuda yang ketiga adalah berperan ikut serta dalam organisasi dan mengorganisir diri dalam lembaga kemasyarakatan desa yang dapat menjadi wadah atau tempat bagi pemuda untuk menyalurkan ide, kreasi, mulai dari aspek olahraga, kesenian, hingga wirausaha, serta bisa memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam sekitar. Hal ini jika terwujud akan berbranding desa yang terlihat tidak aktif. Jika pemuda desanya terlihat aktif, akan menjadi desa yang hidup dan terlihat bahagia, banyak kegiatannya. Nah, sampai di sini dulu ya, sahabat podcast. Sampai jumpa kembali. See you. Bye bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.